Shalom, umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri kedua khotbah saya terkait dengan tema mewarnai dunia dengan kasih, berdasarkan Yohanes 13 ayat 34 bagian B, dicirikan dengan kita mencintai, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Saat ini kita masih dalam tema mewarnai dunia dengan kasih dari teks utama Yohanes 13 ayat 35, merupakan seri renungan yang ketiga. Tema atau tekanan utamanya adalah kita mencintai atau mengasihi sesama dengan mempraktekkan kasih. Mari kita perhatikan Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mempraktekkan kasih atau mencintai adalah cara terbaik mewarnai dunia ini. Saya ulangi, mempraktekkan kasih atau mencintai adalah cara terbaik mewarnai dunia ini. Bagaimana caranya mempraktekkan kasih itu? Kita bisa mulai dengan menunjukkan belas kasihan. Saudara, terkait dengan menunjukkan belas kasihan ini, Alkitab memberikan pernyataan seperti ini. Dalam dalam Lukas maksud saya, pasal 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kasih itu ditunjukkan, dijelaskan dalam hal ini adalah orang Samaria. Selanjutnya Amsal 14 ayat 21 memberikan penguatan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Orang yang menderita harus bisa melihat belas kasihan dari kita orang percaya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa kita sebagai orang percaya yang merupakan orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan, yang dikasihinya, harus bisa mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 3:12, sangat jelas bahwa orang yang dipilih, yang dikuduskan, yang dikasihinya harus menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan adalah turut merasakan, bahkan menangis dengan orang yang sedang menderita. Sejalan dengan adanya perasaan ini, saudara-saudara, timbul keinginan untuk menolong. Itu didasarkan karena belas kasihan. Ketika Ayub dalam penderitaan yang besar, kehilangan seluruh anaknya, harta, bahkan menderita sakit di seluruh badannya, Ayub merindukan belas kasihan lebih daripada semua nasihat yang panjang dari teman-temannya. Itu nyata dalam Ayub 16 ayat yang keempat.
Berulang kali ditulis, saudara, bahwa pelayanan Yesus didasarkan oleh belas kasihan. Yesus mengadakan mujizat memberi makan 4.000 orang. Markus 16 ayat yang kedua. Didasarkan pada belas kasihan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Markus 1 ayat 41. Didasarkan belas kasihan. Yesus mengajar orang banyak. Markus 6 ayat 3. Didasarkan belas kasihan. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Lukas 7 ayat 13. Didasarkan, dilakukan semuanya karena belas kasihan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali. Belas kasihan ini adalah action dari mempraktekkan kasih. Selain belas kasihan, mempraktekkan kasih juga bisa ditunjukkan dengan perhatian. Kalau kita memperhatikan Lukas 10 ayat 33 sampai dengan 34, firman Tuhan berkata demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Seseorang mengatakan bahwa penyakit modern yang mematikan bukanlah AIDS, melainkan kesepian dan perasaan ditinggalkan. Dunia begitu sibuk dan semakin individualis. Banyak orang pindah keluar kota untuk bekerja, sehingga mereka tidak lagi hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga yang hangat. Kesepian di tengah keramaian menjadi bagian hidup mereka. Di sisi yang lain, ada kesibukan pekerjaan, ada kesibukan keluarga, ada kesibukan pelayanan, atau yang lainnya yang membuat kita merasa kekurangan waktu, bahkan untuk mengurus kebutuhan kita sendiri hampir-hampir tidak ada. Namun seperti membuat anggaran untuk keuangan, kita juga sama harus membuat anggaran untuk waktu, untuk memastikan bahwa kita menyediakan waktu untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Orang Samaria yang baik hati, Lukas 10 ayat 29 sampai 37, datang mendekati untuk melihat keadaan dan apa yang dibutuhkan oleh orang yang telah dirampok dan tergeletak. Sediakan waktu untuk mendekati dan memberi perhatian orang-orang di sekitar Anda. Bila satu orang memperhatikan satu orang lainnya, atau yang disebut dengan caring, satu jiwa memenangkan satu jiwa lainnya, atau yang disebut dengan reaching, maka dengan cepat gereja atau komunitas akan bertumbuh, baik dalam kerohanian, kualitas spiritual, maupun dari kuantitas atau jumlah umat Allah. Setiap umat Allah, setiap orang percaya memuridkan umat atau jemaat lainnya. Demikian pula gembala atau pemimpin
memuridkan satu gembala atau pemimpin lainnya, maka tanpa terasa perhatian dalam bentuk ini nantinya akan membuat setiap gereja dapat membuka gereja baru, karena banyak jiwa baru yang dimenangkan atau banyak jiwa yang bergabung. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menunjukkan kasih itu action dalam belas kasihan, action dalam bentuk kepedulian atau perhatian. Maka juga yang tidak kalah penting adalah action atau menunjukkan pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu jelas dalam Yohanes 15 ayat 13. Ada banyak alasan mengapa kita memperhatikan atau menolong orang lain. Saya tidak punya apa-apa untuk dibagi. Mungkin itu alasannya. Anda dapat memenuhi kebutuhan orang dengan cara apa yang Anda miliki saat ini. Mungkin waktu, mungkin uang, atau pikiran. Dalam kasih orang Samaria yang baik hati yang dijelaskan di dalam Lukas 10 ayat 29 sampai dengan 37, orang Samaria ini memberikan minyak dan anggur yang kebetulan dia bawa. Hal yang sangat sederhana, namun menyelamatkan nyawa orang yang sedang sekarat. Apa yang ada pada kita, mungkin rumah bisa dibuka, mungkin handphone bisa digunakan untuk komunikasi. Saya kira itu penting digunakan untuk menolong, sebagai bentuk pengorbanan untuk membantu orang lain. Mungkin bisa memberikan uang untuk bisa meringankan beban orang lain. Saudara, intinya adalah ada harga yang perlu kita bayar untuk mengasihi sesama. Tetapi harga ini tidak ada bandingannya dengan harga Kristus yang telah membayar kita untuk mengasihi kita. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berkorban, karena Kristus memberikan pengorbanan nyawanya sendiri. Dan Ia meminta supaya kita mengasihi sesama dengan cara berkorban, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 13 ayat 34. Mewarnai dunia dengan kasih. Yohanes 13 ayat 35 dicirikan dengan kita mencintai atau mengasihi sesama dengan mempraktekkan kasih. Mempraktekkan kasih atau mencintai adalah cara terbaik untuk mewarnai dunia dengan 3 implementasi. Pertama, menunjukkan belas kasihan. Kedua, menunjukkan perhatian. Ketiga, menunjukkan pengorbanan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mewarnai dunia dengan kasih menurut Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, kita mencintai atau mengasihi sesama karena diperintahkan Tuhan. Kedua, kita mencintai atau mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Artinya membawa atau mendukung kabar baik, yaitu Injil yang menyelamatkan semua orang. Ketiga, kita mencintai atau mengasihi sesama dengan mempraktekkan kasih yang ditunjukkan dengan belas kasihan, perhatian, dan pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.